Sejumlah peneliti Institut Pertanian Bogor (IPB) memprediksi puncak wabah corona di Jakarta terjadi pada tanggal 28 April 2020 dan lebih dari 1.800.000 orang terinfeksi. Untuk itu diimbau agar semua pihak waspada puncak wabah corona. Lebih dari 500 pasien dirawat di Rumah Sakit Darurat Corona Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. 254 diantaranya positif corona. Akhir April diprediksi sejumlah peneliti IPB University sebagai puncak wabah corona di ibu kota Jakarta. Sebanyak 1.874.005 orang diperkirakan terinfeksi virus corona. Jumlah kasus terinfeksi positif corona pada 12 April 2020 diprediksi sebesar 38.000 orang. Untuk itu diimbau agar semua pihak mewaspadai puncak wabah corona, yaitu dengan mewaspadai penyebarannya ke daerah lain. Dengan cara pembatasan pergerakan yang dilakukan harus diperkuat khususnya di wilayah Jakarta dengan klaster kejadian terbanyak. Memperhatikan pergerakan masyarakat dari wilayah kejadian terhadap wilayah lain di luar Jakarta. Serta mewaspadai kasus yang tidak dilaporkan khususnya untuk orang yang positif dan berpotensi sebagai pembawa virus. Tim peneliti IPB University menggunakan dua model prediksi untuk mengetahui penyebaran corona di Jakarta dan di Indonesia. Kedua model ini digunakan untuk analisis yang berbeda. Model pertama digunakan untuk keperluan mitigasi, di mana kita perlu mengetahui atau mendapatkan informasi secara cepat untuk mengetahui penyebaran virus di Indonesia. 2 pekan mendatang diprediksi jumlah kasus pasien meninggal akan dilaporkan lebih tinggi daripada pasien sembuh. Publik harus mewaspadai hal ini karena terbatasnya kemampuan fasilitas kesehatan yang tersedia di Indonesia untuk merawat pasien. Selain itu yang perlu diwaspadai adalah dampak wabah corona terhadap perekonomian nasional yang bisa mengarah pada resesi ekonomi baru. Ini dipicu oleh sejumlah faktor, diantaranya menurunnya kesehatan masyarakat akibat banyak orang yang terjangkit virus corona, yaitu berdampak pada penurunan produktivitas tenaga kerja. Kemudian penurunan aktivitas bisnis yang berdampak pada penurunan aktivitas industri. Dan terakhir, kebijakan mitigasi tanpa kesiapan logistik pangan yang jelas akan menurunkan ketersediaan pangan. Ini berdampak pada menurunnya gizi masyarakat. Ketiga faktor ini akan mengantar kondisi ekonomi kepada perlambatan dan mengarah kepada resesi. Di sisi lain, jika terjadi resesi ekonomi baru, maka perlu diwaspadai akan terjadi pula masalah penyakit menular lainnya. Mengantisipasi puncak wabah corona serta penyebarannya, peneliti IPB memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah untuk mewaspadai kelangkaan bahan pangan, peningkatan harga bahan pangan, dan yang terpenting menghindari misinformasi kejadian COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan.